Imin satu figur yang merupakan perpaduan antara aktivis dan intelektual. Jadi politisi dan intelektual. PKB yang dipimpin oleh Cak Imin adalah merupakan pengejawantahan pandangan politik Nahdlatul Ulama bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah final, yaitu hubungan agama dan negara dalam sebuah negara konfesionalisme dan dekonfesionalisme. Cak Imin seorang intelektual dan aktivis yang memiliki pengalaman luar biasa panjang dapat menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin, khususnya Cak Abdul Muhaimin Iskandar. Saya sangat senang menjadi bagian dari acara yang sangat mengesankan ini. Saya tidak tahu pasti Cak Imin mengetahui saya sedang berada di Jakarta atau tahunya saya berada di Beirut. Karena dua hal itu penting, punya implikasi finansial. Tapi yang pasti saya sangat senang menjadi bagian acara ini. Saya rasa Cak Imin satu figur yang merupakan perpaduan antara aktivis dan intelektual. Jadi politisi dan intelektual. Banyak orang yang hanya semata-mata aktivis dan semata-mata politisi yang tidak memiliki dimensi intelektualisme. Cak Imin ini perpaduan yang sangat harmonis antara kualitas aktivis dan kualitas intelektual. Ya. Waktu Cak Imin Ketua Umum PBBMII, saya Ketua Umum PB Pemuda Muhammadiyah yang sangat dekat dengan Insinyur Muhammad Iqbal Assegaf pada almarhum, yang pada waktu itu sering sangat jengkel, bukan sangat jengkel ya, sangat dengan kelakuan Cak Imin. Pada masa-masa itu tentu Bapak Ibu bisa membayangkan akhir-akhir pemerintah Orde Baru, di mana Iqbal dan saya berada di sana, bagaimana sulitnya mengendalikan Cak Imin sebagai aktivis. Saking bandelnya dia. Tapi pada waktu Ketua Umum PBBMI itu juga, Cak Imin ini menyelenggarakan lomba yang diikuti oleh para anggota-anggotanya dan pengurus PMII, lomba banyak-banyakan buku. Banyak-banyakan buku, yang bukunya paling banyak itu dia juara. Terlepas dari soal buku itu dibaca atau tidak. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Cak Imin ini seorang pecinta buku dan dia seorang intelektual. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam buku ini, saya rasa di halaman 34, Cak Imin menguraikan tentang hubungan antara agama dan negara. Tetapi saya melihat dimensi penegasan dari Cak Imin itu kurang tampak di sana. Cak Imin banyak mengeksplorasi berbagai paradigma hubungan antara agama dan negara. Misalnya paradigma sekulerisme dan paradigma teokratis, kemudian paradigma integralisme dan paradigma sekulerisme dan sebagainya, yang itu banyak
bisa kita telusuri dalam berbagai literatur. Yang sangat diperlukan bagi publik Indonesia menurut hemat saya adalah sebuah penegasan kembali. Oleh karena PKB yang dipimpin oleh Cak Imin adalah merupakan pengejawantahan pandangan politik Nahdlatul Ulama yang paling sering dan paling sederhana kita mendengarnya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah final. Artinya, kalau dalam bahasa Muhammadiyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini merupakan Darul Ahdi Wassahadah. Sangat penting kalau ketika menguraikan dan memaparkan paradigma hubungan agama dan negara, itu melihat paradigma-paradigma yang lain yang selama ini selalu melihat pada dua hal itu. Negara sekuler, negara teokratis, integralisme dan sekulerisme, sekulerisme dan teokratisme dan sebagainya. Ada satu paradigma yang saya rasa penting untuk dilakukan semacam eksplorasi karena memiliki pengalaman empirik, yaitu hubungan agama dan negara dalam sebuah negara konfesionalisme dan dekonfesionalisme. Saya rasa hubungan agama dan negara di negara kita, Republik Indonesia ini, lebih kepada konsep dekonfesionalisme. Berbeda dengan beberapa negara di Timur Tengah, misalnya Libanon, itu adalah negara yang secara terus terang dan tanpa tedeng aling-aling menyebut sebagai konfesionalisme political system, yaitu sebuah sistem politik di mana pembagian kekuasaan, pembagian power itu dilakukan berdasarkan agama, bahkan sekte agama. Tetapi uniknya ketika membagi kekuasaan itu berdasarkan agama atau sekte agama, di Libanon itu berlaku ketentuan konstitusional, presiden harus Kristen Maronis, ketua parlemen harus Muslim Sunni, harus Muslim Syiah, dan perdana menteri harus Muslim Sunni, panglima angkatan bersenjata harus Maronis, kepala staf harus dari unsur Druze. Setiap kabinet harus dibagi dua secara sama rata. 20 menteri, 10 Kristen, 10 Muslim. Kemudian dielaborasi di dalam ke dalam sekte-sekte, nanti dibagi di sana. Itu awalnya adalah merupakan gentleman agreement pada waktu merdeka dari penjajahan Perancis. Tapi setelah perang saudara tahun 80-an, kemudian diformalisasikan di dalam konstitusi. Bahkan juga angkatan bersenjata, sehingga beberapa jurnal militer itu membuat joke kalau negara itu habis berperang, maka kemudian dihitung berapa yang mati, dan kemudian harus dilakukan penyeimbangan supaya yang mati itu juga sesuai dengan sekte itu. Ya. Negara kita serasa sebaliknya merupakan dekonfesionalisme, negara dekonfesionalisme, di mana doktrin-doktrin agama harus dilakukan objektifikasi dan diangkat dalam tingkat abstraksi tertentu sehingga tidak menggambarkan sebagai milik salah satu kelompok agama, melainkan harus semua kelompok agama bahkan aliran agama memiliki ruang dan kesempatan untuk merasa memiliki terhadap hasil dari objektivisme tersebut. Ini hal yang akan menimbulkan perasaan enak bagi semua kelompok agama yang berbeda-beda, dan saya rasa Indonesia perlu untuk melakukan itu semua agar ketika terminologi keagamaan, bahkan terminologi sekte atau aliran atau mazhab, ketika dipakai dalam konteks negara, termasuk di dalamnya dalam konteks publik, maka
sense of belonging dari semua kelompok agama dan sekte itu dapat merasakannya. Ini hal yang saya rasa sangat penting, dan Caimin seorang intelektual dan aktivis yang memiliki pengalaman luar biasa panjang, termasuk luar biasa panjang di legislatif dan di eksekutif, tampil sebagai seorang aktivis intelektual dan juga sekaligus pernah tampil sebagai seorang teknokrat, dapat menerjemahkan eksplorasi yang saya berikan pendahuluan itu tadi untuk mendapatkan sebuah paradigma yang ideal antara agama dan negara, sehingga kita semua setelah 77 tahun ini benar-benar dapat selesai dan tuntas mendiskusikan dan membicarakan hubungan agama dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.